selamat pagi. Selamat datang di vlog saya. Hari ini saya akan bikin kopi dengan alat yang mirip dengan V60. Serupa ya, tapi beda. Tapi mirip juga. Dilihat dari bentuknya sama seperti huruf V. Bagian bawahnya beda karena tertutup. Terus ada lubangnya kecil-kecil 5 buah. Terus alat ini tuh praktis ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi pakai paper filter. Jadi lebih irit ya. Cocok juga bagi teman-teman yang suka ngirit. Terus alat ini juga murah juga karena nggak sampai 100.000 kita dapat 2 buah. Yang pertama drippernya, terus yang kedua servernya. Ya cocok lah. Oke, langsung aja ya kita bikin kopi. Pertama kita panaskan dulu airnya. Terus saya siapkan kopinya. Sorry. Kita pakai kopi ini aja ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, ini kopinya Pak Dedi. Mungkin sudah 2 bulan yang lalu. Kita coba aja, mungkin rasanya gimana, atau masih enak atau berubah. Jadi saya juga nggak tahu. Kita coba aja bareng-bareng. Kita pakai 12 gram aja karena kopinya juga tinggal dikit ya teman-teman. Oke, sudah 12 gram. Kopi itu teman-teman, kalau semisal kita nyimpannya baik, penyimpanannya kedap udara seperti ditaruh di toples ya, itu masih bisa sih selama 4 bulan masih oke. Tapi memang ada penurunan rasa ya, nggak tahu sih rasanya yang seperti apa. Oke, suhunya masih belum tercapai. Kita green dulu, atau kita green sama ya dengan hand grinder Tiamo, supaya kita tahu. Sebentar saya ambilkan. Jadi grinder ini sama ya teman-teman, nggak saya rubah juga setelannya. Jadi mirip dengan vlog saya yang apa itu, mencoba hand grinder Tiamo. Jadi ini grindernya. Oke, langsung aja kita grinder. Aromanya masih oke loh. Masih apa ya? Masih kuat. Oke, kita giling langsung. Ini gimana? Oh, sorry teman. Ya. Kita grinder. Ini sudah ringan, berarti kopinya sudah tergiling semua ya. Kita masukkan aja. Ini suhunya 95. Kita rinsing ya teman-teman. Buang sini aja. Kita nyalakan. Kita masukkan kopinya. Di kopinya ada 12 gram. Aromanya masih oke. Masih enak, strong juga, jadi nggak tahu rasanya. Kita coba nanti. Suhunya terlalu tinggi, kita turunkan sedikit. Jadi biasanya saya itu pakai suhu ya kurang lebihnya 90. Jadi nggak apa ya, nggak terlalu panas juga. 90, 91, 92, kadang 89.
Oke, udah tercapai 91. Langsung aja ya. Kita siapkan timbangannya juga plus kettlenya. Sorry, timer teman-teman, hampir lupa ya. Jadi aduh, mati juga. Oke, nggak apa-apa, bisa pakai HP. Timer itu penting ya teman-teman. Pentingnya itu untuk konsistensi. Jadi kita nggak boleh kira-kira. Gimana juga jam, timer. Aduh, udah ketemu stopwatch. Oke, sorry. Aduh, ribet sekali. Kita nolkan. Untuk pouring pertama biasanya saya dua kalinya gramasi kopi ya. Tadi kan saya pakai kopi itu 12 gram, jadi dua kalinya ya kisaran 25 ya. Oke, ekstraksi dulu. Saya biarkan selama 30 detik ekstraksinya. Masih wangi, enak juga, aromanya masih ya aromatik lah. Oke, udah 30 detik, kita pouring lagi, pouring yang kedua. Pouring kedua saya berhenti di 150. Oke, pouring lagi ketiga. Sudah, saya berhenti di 210. Waktunya masih 1 menit 42. Sorry, gak kelihatan ya. Aduh, sorry. Oke, nggak apa-apa, saya ceritain aja ya. Oke, saya cut di 2 menit aja. Oke, stop. Ya. Sudah tercapai. Jadi ini totalnya 210, terus waktu brewingnya 2 menit lebih 1 detik. Oke, nggak apa-apa. Ya, untuk konsisten aja ya teman-teman. Jadi timbangan, terus grinder, terus sama juga timer itu sebagai konsistensi agar seduhan kita yang pertama terus yang kedua untuk selanjutnya itu hasilnya sama. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau semisal teman-teman punya resipi yang dirasa pas, semisal tadi ya saya berhentinya di 210. Kalau semisal di seduhan kedua kita masih mencari resipi lagi, kita masih ya istilahnya masih mencoba-coba ya, cocoknya di gramasi berapa itu kopi itu lebih cocok dengan lidah kita. Jadi nggak apa-apa sih, bebas juga. Aromanya masih kuat, masih enak juga. Oke, coba saya seduh. Kita panasin juga. Nah, ini teman-teman. Ini gelas
cangkir elegans. Ini cangkir favorit saya. Karena apa? Dari bentuknya. Ini dari dulu itu begini teman-teman. Nggak berubah, klasik ya. Jadi kayak mobil klasik. Meskipun kita pakai sekarang itu masih cocok, nggak lekang oleh waktu. Jadi apa ya? Ya cocok aja. Legacy Elegant Bond. Nah, dari bahannya itu ya sesuai dengan tulisannya ya teman-teman. Elegant Bond. Bond itu tulang. Jadi kalau semisal kita minum itu lidah kita itu kayaknya nggak akan bisa menyentuh cangkir ini. Jadi kayak ada penghalangnya gitu teman-teman. Kalau semisal kita minum gitu ya, lidah kita itu serasa halus, serasa kayak ada lapisannya lagi. Jadi kayak ada yang memisahkan gitu antara cangkir sama bibir kita. Jadi apa ya? Kayak tidak menyentuh cangkir. Ya kita minum, kita sentuh, tapi tidak tersentuh. Aduh, itu menjelaskannya saya yang bingung. Pokoknya enak ya teman-teman. Asik lah. Oke, kita tuang semua. Sudah selesai brewingnya. Coba saya nikmatin kopinya. Apakah masih sama? Jadi kopinya Pak Dedi waktu itu ngasih saya sampel. Jadi saya coba apakah setelah 2 bulan ya, mungkin lebih ya, apakah hasilnya, rasanya masih sama dengan seduhan saya yang kemarin. Tapi seduhan saya yang kemarin di vlog yang mencoba hand grinder Tiamo itu saya hanya pakai tubruk aja, nggak pakai alat. Ya mungkin beda-beda tipis ya. Yang penting kopinya itu masih kuat, terus nggak apek. Ya moga-moga enak. Tapi dari aromanya masih wangi, masih sama seperti yang kemarin. Jadi apa ya, kayak aroma rempah. Masih sama. Tapi acidity-nya agak kuat ya teman-teman. Nggak tahu, mungkin karena saya pakai alat ini atau karena kopinya. Memang kalau kopi Arabica itu semisal agak lama ya teman-teman. Kalau agak lama kita simpan, acidity-nya itu akan semakin kuat. Bukan ini ya, bukan karena berubah. Jadi karena penurunan rasa. Jadi kayak apa ya? Kayak kita masak sayur, kalau semisal semakin asam. Jadi asamnya itu beda. Kalau semisal asamnya itu di lidah itu yang nggak bisa dirasakan. Jadi asam-asam kayak asam bau gitu teman-teman. Jadi kayak kayak sayuran atau apa ya? Kita bikin gorengan, semisal tahu ataupun tempe, semisal rasanya itu asamnya itu asam yang aneh. Jadi beda dengan asamnya yang dihasilkan oleh kopi itu sendiri. Kalau ini sih asamnya, asam dari kopi itu lebih sedikit asam ya, karena mungkin pakai metode V60 ya teman-teman. Mungkin rasanya agak sedikit asam, bodinya agak turun. Masih enak, sweetnya dapet, jadi kayak rempah gitu. Oke, enak teman-teman. Oke, sementara itu dulu vlog saya hari ini. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis atau ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya.